Ya jumlah anak lah tadi. Nah, ini kan dua-duanya beda ya. Beda banget antara model 1 dan model 2 tuh dua-duanya beda beda variabel gitu. Terus kalian bingung dari misalkan dari literatur kalian mau pakai model yang mana di antara dua ini? Karena dua-duanya sama-sama nggak ada yang sama dua-duanya. Nah, ini cara pertama yang pakai R-square sama adjust R-square. Uh, di sini lihat yang paling gede ya, terutama buat yang adjust R-square. Tapi karena di sini dua-duanya jumlah variabelnya sama, R-square di sini dia masih relevan buat dipakai. Jadi bisa lihat dua-duanya. Gedean mana R-square antara model 1 dan model 2 atau adjust R-square yang gedean mana, model C atau model D gitu. Intinya lihat yang paling besar. Yang jumlah regresannya harus sama ya, jangan lupa. Sebenarnya lihat dari itu aja udah cukup, tapi bentar, gue nggak lupa cara IC ini, gue lupa IC sama SIC. Apa ya? Coba kita lihat. Kalau nggak ada bisa ntar cari sendiri. Tapi oh ini pakai stat IC. Nah, jadi buat ngeceknya, ini habis kalian ngeplot suatu variabel, ini suatu regresi, jadi regresi Y, X1, X2, terus kalian tinggal ngetik stat IC. Ini nanti ketemu IK-nya. Kalau misal nilainya itu dia itu, nih lihat lihat yang paling kecil ya, lihat yang paling kecilnya itu dari nilai yang ini IC. Jadi kalau dia lebih kecil, misalkan model C, dia lebih kecil daripada model D. Ya udah berarti lebih bagus yang model C. Ini lihat yang paling kecil. Dan SIC. Ini IC ada ya. SIC. SIC itu ada di sini. Harusnya itu BIC dah sih, bukan SIC. Source kan. Nah ya, itu BIC ya, sorry. Jadi BPT-nya masih salah. Jadi yang ini dua-duanya dilihat langsung. Kalau dia lebih kecil, berarti modelnya lebih baik. Gitu ya. Ini dua-duanya mirip gitu. IC sama BIC. Bukan SIC ya, tapi BIC. Disingkatnya BIC. Jadi B. BIC ya. Nah, jadi dilihat kalau dua-duanya ini nilainya paling kecil, berarti dia yang lebih bagus. Tapi sebaliknya kalau R-square dan R-square yang lebih besar, berarti dia lebih bagus. Dan biasanya dua-duanya itu linear. Jadi kalau misalkan model yang C, R-square dan R-square-nya lebih tinggi daripada model D. Berarti kalau kalian ngecek IC sama BIC-nya, itu biasanya model C juga yang lebih kecil daripada model D. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau misal modelnya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat beda gitu. Nah, misal di sini ini kan masih agak mirip-mirip ya pengeluaran sama pendapatan. Misalkan pendidikannya ini jadi apa? HP plus apa? Jumlah makanan. Apa sih jumlah makanan? Ya itulah.
jumlah apapun itu. Nah, kalau kayak gini, ini otomatis banget bakal linear. Tapi kalau agak mirip-mirip, gue nggak yakin. Tapi harusnya tetap linear ya, buat hubungannya antara dua ini. Oke, terus apa nih? Gue belum baca yang bawah-bawah sejujurnya. Ini DWM ya. Ini nggak pernah masuk anjir. JTES ini. S2 anjir. Nggak masuk ke ML deh. Bapaknya ngajarin ini nggak? Davidson McKenna. Kita lihat. Oh, ngajarin. Bentar ya. Hmm, oke, di sini nggak jelas. Kalau di bapaknya. Oh, ini MWD test ya. Oke, oke. Ya ini. Kalau MWD test, ini pakainya kayak gini ya. Kayaknya di situ nggak ada deh. Jadi kalian mau ngecek nih, mana model yang linear dan yang non-linear. Ini pakai yang namanya MWD test. Atau dia McKinnon-White and Davidson test. Jadi intinya kalau mau ngecek model mana yang paling sesuai, apakah dia model linear atau yang non-linear. Jadi kalau linear itu dia nggak pakai nilai yang log. Mana ini? Ini. Kalau linear dia nggak pakai nilai yang log. Jadi dia pakai linear aja. Tapi kalau yang non-linear dia pakai log. Jadi L L lot size di sini itu logaritma dari lot size. L square feet ini berarti logaritma dari square feet. Gitu ya. Yang model kedua ini dia non-linear, bisa disebut kayak gitu. Nah, kalian mau nyari tahu nih gimana ngeceknya model mana yang paling sesuai. Sebenarnya kalau kalian gampang-gampangannya itu bisa dicek dari J R-square-nya. Dari sini J R-square yang lebih tinggi kan yang 67 ini ya. 6742 ini kan daripada yang atas. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga kalau yang model 2 ini lebih sesuai daripada model yang linear. Jadi model yang non-linear ini lebih benar daripada yang non-linear. Tapi kadang model yang logaritma ini dia tuh agak sedikit bias. Biasanya kalau di logaritmain, dia tuh R-square dan J R-square-nya bisa lebih tinggi daripada yang non. Daripada yang linear. Karena itu dia butuh pakai yang namanya MWD test. Jadi buat ngeceknya, yang pertama itu kalian estimate dulu linear modelnya. Habis itu estimated y-values-nya. Berarti kalau estimated y-values berarti udah tinggal predik dari yang y. Kalau udah predik y, oh tapi ini pakai if ya. Berarti ini jadi bis regresi yx1 habis itu predik namanya yf. Habis itu kalian run lagi buat yang log linear. Jadi rek pakai len y dengan len x1 itu predik lagi pakai yang namanya ini apa, len f. Ini. Kalau udah di sini kalian regress antara y dengan x dan z1. Nah z1-nya ini apa? Itu dari pengurangan antara yf dengan len f. Jadi di sini ini kalian harus apa namanya? Harus nge-logaritmain dulu buat yang YF. Jadi YF ini kalian nge-gen lagi. Generate buat len YF. YF itu sama dengan yang YF-nya.
Berarti pakai log kan, YF ini. Kalau udah, baru kalian bikin variabel baru yang namanya Z1. Gen Z1 itu sama dengan berapa nih? Berarti kan ini kan YF pakai yang udah len ya. Dikurangi dengan yang len F ini. Yang sebelumnya. Nah, kalau udah, baru regresiin antara Y dengan X1 dengan Z1. Z yang gede ya. Nah, kalau di sini nilai Z1-nya itu dia signifikan, maka di sini aslinya udah bisa dikatakan kalau modelnya itu dia itu log linear yang benar. Jadi kalau misal if Z1-nya signifikan, bukan signifikan ya, rejekan 0, sama aja sebenarnya sih. Berarti kan kalau dia rejekan 0, maka dia yang benar kan H1 kan, modelnya log linear. Ya berarti yang benar itu model itu yang log linear. Tapi di sini kadang itu kalian harus pakai yang namanya model sebaliknya, yaitu yang anti log. Jadi di sini juga harus dicoba, tapi sebenarnya sampai sini aja itu udah benar. Sampai yang Z1 ya. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Bisa, aslinya udah terakhir gitu. Bapaknya ngajarin di statanya nggak? Yang kayak gini. Kemarin cuma jelasin gitu aja sih, Kak. Oke. Ini gue lanjutin deh yang buat yang apa namanya? Yang Z2-nya ya. Ini kan baru yang Z1. Baru Z1 ya. Nah, buat ngebuat yang Z2-nya, Z2 kan yang namanya ini dia anti-lock kan. Anti-lock of len F. Len F itu kan berarti yang buat yang ini kan. Buat yang nilai yang non logaritma. Yang logaritma, yang non linear. Nah, kalau kalian mau nge-anti-lock, jadi anti-lock itu maksudnya dari nilai lock itu jadi lin. Nah, itu caranya gimana? Itu pakai yang EXP ya, eksponensial. Gen anti-lock ya. Anti-lock dari ln F ini. Itu dia sama dengan EXP dari nilai yang F ini. Nah, kalau udah di sini baru kalian bikin yang Z2. Generate Z2. Z2 jadi Z-nya kecil ya, biar enak gitu. Generate Z2 sama dengan anti-lock. Anti-lock dari len F, berarti kan gua pakai ini kan anti-lock dari len F. Dikurangi dengan YF. Nah, YF-nya kan tuh YF yang awal banget ya, yang linear. Berarti YF yang ini. Nah, habis itu baru regresi antara Y dengan X1 dengan Z2. Kalau misal, nih, kalau misal di sini Z2-nya itu rejekan 0, berarti modelnya itu log linear. Gini. Ini bisa kalian coba. Dikasih PR nggak sih? Lupa. Oh, dikasih ya? Ada, Kak.
Ini masih sama anjir, soalnya kayak tahun kemarin. Ya, ya gitu. Ini selanjutnya, ini nggak penting. Kok gue nge-pause. Udah, sampai sini ada yang mau nanya? Atau ada yang mau ngeluh nilai UTS yang jelek? Cuma gue nggak tahu ya, itu bapaknya emang ya kayak gitu lah.